Halo semuanya, ayo kita ngoding Autolips lagi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat program Autolips sederhana untuk menentukan ukuran diameter pipa sprinkler. Sprinkler yang saya maksud di sini adalah sprinkler untuk pemadam kebakaran ya, yang di gedung, bukan sprinkler siram taman. Untuk studi kasusnya saya buat gambar instalasi sprinkler sederhana ini ya. Di sini ada 3 tipe sprinkler, yaitu pendant ya, yang ini. Kemudian ada upright. Kemudian satu lagi sidewall. Saya asumsikan ruangan-ruangan ini masuk kategori tingkat bahaya kebakaran ringan. Untuk ukuran pemipaannya, referensi saya adalah NFPA 13 ya, yang bisa dilihat di website resmi NFPA. Di sini ya, silakan sign up. Kalau teman-teman belum, di sini semua standar NFPA boleh diakses secara gratis. Ini bisa dilihat untuk schedule pipanya untuk bahaya kebakaran tingkat ringan ya, ini yang ringan. Ini untuk 2 sprinkler, ini pipanya 25 mm ya. Kemudian 3 sprinkler 32 mm dan seterusnya. Nah, di sini ada ukuran yang tidak umum ya di Indonesia, yaitu ukuran 90 mm ya. Untuk steel ini tidak umum. Biasanya kita kalau 3 in terus ke 4 in. Meskipun mungkin kalau di pabriknya ada ya, tapi kalau di pasaran secara umum ukuran 90 mm ini adalah jarang. Makanya saya buat tabel untuk ininya ya. Untuk kita nanti schedule-nya adalah nanti seperti ini. Nanti kalau udah lebih dari 60 berarti ukuran pipanya 100 mm atau 4 in. Alur program secara sederhana saya buat seperti ini ya. Inputnya nanti berupa blok dan teks ya. Kita pilih dengan fungsi ssget. Kemudian pemrosesan berupa menghitung jumlah sprinkler. Nanti dari ini ya, penjumlahan bloknya dan teks jika memang perlu. Ini masing-masing nanti opsional ya. Jadi bisa teks aja kalau misalnya kita udah tahu jumlah sprinklernya ya. Ataupun kita pilih bloknya. Kemudian proses selanjutnya konversi jumlah sprinkler ke diameter dengan menggunakan fungsi count. Output nanti berupa ini ya, text edit untuk diameter pipa dan jumlah sprinkler. Sebelum mulai ngoding, saya jelaskan dulu untuk penamaan blok sprinklernya. Saya gunakan nama blok seperti ini dengan prefix yang sama, yaitu BBSP, agar nantinya kita tidak perlu merubah program jika ingin menambah blok baru. Misalnya untuk sprinkler yang pendant, ada yang lebih spesifik tipenya, yaitu silicon seal, atau untuk upright yang dengan pelindung. Nah, bagaimana jika gambar yang mau kita olah itu dari pihak lain? Nanti caranya yaitu bisa dengan mengubah codingan ataupun dengan mengubah nama blok. Sebenarnya di samping membuat nama bloknya dengan prefix yang sama, bisa juga dengan blok-bloknya yang mau kita hitung menggunakan nama layer yang sama.
Tapi cara ini lebih memungkinkan ada kesalahan perhitungan jika bekerja dengan file yang besar atau banyak objeknya. Karena kita sering menggunakan perintah matchprop ya, match properties, sehingga tidak sadar kalau blok-blok yang bukan sprinkler malah layernya sama dengan layer sprinkler yang mau kita hitung. Atau sebaliknya, ada sprinkler yang tahu-tahu layernya berubah ya. Jadi malah tidak ikut dalam perhitungan. Langsung ke blade aja ya, kita mulai ngoding. Oke, kita mulai bikin perintahnya ya. Saya gunakan perintah ini ya, kependekan dari pipa sprinkler ringan, PSPR ya. Biasa ya, argumen saya kosongkan ini untuk variabel lokalnya. Silahkan nanti begitu selesai teman-teman rapikan sendiri ya. Selanjutnya adalah mendapatkan input atau masukan selection set dari blok sprinkler yang akan kita hitung ya. Ini input blok sprinkler. Kita gunakan fungsi setQ, nama variabelnya bb_sp ya. Kita gunakan fungsi ssget. Kemudian filternya ya, untuk key value 0 insert, kemudian key value 2 adalah nama bloknya. Nah, untuk yang pertama kita coba dulu ya. Ketiga dari nama blok kita masukkan di sini ya, yaitu bb sp ssp, kemudian bb sp ssu, kemudian yang terakhir bb sp ssw. Kita cek dulu ya, kayak pas ini. Kita coba. Misalnya ini kita pilih 2 dulu ya, apakah berhasil. Oke ya, berhasil. Ini yang SSP, SSU, coba yang SSW ya. Oke, misalnya kita tambah lagi. Berhasil ya, ini berhasil. Kemudian untuk prompt ke pengguna ya, biar tidak salah nanti pas memilih teks, kita kasih di sini tampilan pilih blok sprinkler gitu. Kemudian enter jika tidak perlu ya. Jadi nanti misalnya kita tekan enter, kita akan langsung pilih teks ya. Enter jika tidak perlu. Selanjutnya input teks jumlah
sprinkler. Ini sama ya ininya, tinggal kita ubah aja. Pilih teks jumlah sprinkler. Ya, enter jika tidak perlu. Kemudian ininya kita hilangin aja ya. Kemudian insert kita ganti teks. Selanjutnya menghitung jumlah blok sprinkler. Menghitung jumlah blok sprinkler. Ini gampang ya, cuma menggunakan fungsi sslang ya. sslang, kemudian argumennya bbsp kita simpan di variabel bb jumsp. Kemudian karena pada saat prompt kita mengizinkan user menekan enter ya, berarti akan menghasilkan nilai nil, maka perlu kita buat di sini kondisional dengan fungsi if. If bbsp, berarti jika ini not nil ya, ini akan dieksekusi, dievaluasi. Kemudian kalau nilainya nil, berarti variabel bbjumsp 0 ya. Oke. Kemudian langkah langkah berikutnya menjumlahkan nilai teks ya dari jumlah sprinkler. Karena kita membolehkan memilih teks lebih dari satu ya. Untuk menjumlahkan nilai teks jumlah sprinkler, kita gunakan fungsi repeat ya. Oke, saya kasih komen dulu di sini biar nanti nggak bingung nyari akhirnya ya. Repeat. Kemudian argumen pertamanya adalah jumlah perulangannya. Kita gunakan fungsi sslang untuk selection set dari ini ya, untuk yang teks ini. Sorry ini keliru, berarti harusnya kita gunakan teks saja ya. Teks. Ini kita gunakan fungsi sslang teks bbtext ya. Kemudian ekspresinya kita tulis di sini. Karena repeat pasti kita repeatnya untuk ini ya, untuk selection set kita pasti butuh counter ya. Kita bikin variabel dulu, counter. Kita isi nilainya 0, kemudian satu lagi karena ini untuk menjumlahkan, kita buat variabel satu lagi jumtext ya. Oke. Kemudian kita mulai iterasi di sini ya untuk mendapatkan nilai dari teksnya ya. Kita mulai dari fungsi ssname. Kita mulai fungsi ssname. Argumen pertamanya adalah ini selection setnya. Kemudian argumen keduanya adalah counter. Berikutnya adalah untuk mendapatkan data entity ya, kita gunakan fungsi enget.
Kemudian dari AND gate kita ingin mendapatkan nilai teksnya ya, isi teksnya. Kita gunakan fungsi ASOC dulu. ASOC 1 ya, berarti key 1 ya. Kemudian untuk mendapatkan value-nya kita gunakan fungsi CDR. Kemudian karena ini adalah hasilnya tipe datanya string ya, padahal yang kita butuhkan nanti untuk bisa kita jumlahkan harus berupa bilangan, kita gunakan fungsi a to I ya, karena ini bilangan bulat ya. Oke, kemudian hasilnya ini udah berupa bilangannya ya, kita jumlahkan dengan ini BB jumteknya ya. Kita jumlahkan ya, jumteks. Nah, kebetulan ini kan panjang ya, kita ini aja ya, penggal di sini. Kemudian kita simpan di jumtek ya, karena ini berulang ya. Jumtek sama dengan jumtek ditambah ini ya, betul, kita kurang kurung 1. Kemudian counternya kita naikin, set key counter ya, set key counter sama dengan 1 plus counter juga ya ininya. Oke, kita cek repeatnya, oke udah betul di sini. Kemudian karena sama ya dengan tadi ini BB Jum SP ya, karena ini kita membolehkan si pengguna enter ya, jika tidak perlu maka akan menghasilkan nilai nil, maka kita buat di sini pengkondisian dengan menggunakan fungsi if untuk ini ya, untuk ekspresi dari sini ke sini. Ini jika kita nilainya not nil ini, berarti kita bungkus di sini dengan fungsi proun ya. Kita gunakan fungsi proun bungkus karena ini banyak ekspresinya. Oke, ini berarti and proun. Gini, kemudian kita gunakan fungsi if ya. If BB text ya, karena jika selection setnya ada maka akan mengerjakan ini, jika nil akan kita buat Jum teksnya ini 0, sama ya dengan seperti ini ya. Ini kemudian ini adalah and if-nya, and if. Oke ya, betul, kita klik. Selanjutnya menjumlahkan ini ya, BB Jum text dengan BB Jum SP ya. Jumlah total, jumlah itu ya, jumlah dari blok dan jumlah blok sprinkler dan jumlah teks sprinkler. Jumlah total ini ya, jumlah total dari blok sprinkler dan jumlah teks sprinkler. Kita gunakan fungsi setQ. Kita
buat ini lagi ya, variabel baru jumlah total, yaitu penjumlahan dari jumlah sprinkler ini, bloknya ya, jumlah blok sprinkler dengan jumlah tag ini pp jum text. Oke. Selanjutnya kita konversi ke diameter pipa ya, sesuai schedule pipa NFPA 13. Untuk konversi dari jumlah total sprinkler ya ke diameter pipa, kita gunakan fungsi count. Tapi sebelumnya kita buat variabel dulu seperti biasa ya, untuk menyimpan hasil count-nya. Set u bb dia pipa ya. Kemudian kita di sini aja. Count. Oke, kita gunakan ekspresinya ya, lebih kecil sama dengan 2. Maksud saya lebih, jika pp jum top ini ya itu lebih kecil dari 2, maka pipanya ukurannya 25 mili. Nah, ini boleh bilangan, boleh juga teks, tapi kalau bilangan nanti misalnya kita ingin menambahkan prefix ya, misalnya simbol diameter, kita perlu konversi. Maka saya di sini gunakan teks langsung ya, biar bisa kita gunakan langsung di nanti pasti edit tag ya. Kemudian lebih kecil dari 3, kita gunakan ini 32 nilainya 540 ya, sesuai tabel itu pipa schedule. Kemudian 10, kemudian 30 ya, ini 65, kemudian 60, 80, kemudian yang terakhir, karena ini nggak ada pipa 90 ya, bukannya nggak ada ya, tapi jarang di kita gunakan di sini true aja, kemudian 100. Oke. Selanjutnya adalah ini udah output ya. Kita gunakan ini isi diameter pipa ya ke teks yang dipilih. Sebenarnya bisa aja kita langsung menggunakan perintah command gini ya, kemudian edit, kemudian kita ini ya, menunggu pengguna untuk memilih teks, kita gunakan pause, kemudian isinya adalah ini ya, pp dia pipa. Kemudian enter. Tapi cara ini tidak menyediakan prompt ya buat pengguna, padahal kita nanti akan memilih 2 teks ya, untuk diameter pipa dan jumlah sprinklernya. Maka ini kita buat
variabel aja di sini ya. bb dia teks gitu ya. bb dia teks. Dimana nanti di sini kita gunakan ini ya, prompt untuk pengguna, yaitu kita gunakan ini bb dia teks. Kemudian kita gunakan fungsi char and cell ya. Cell, pilih teks untuk diameter ya, diameter. Enter jika tidak perlu ya. Oke, ini terlalu panjang, saya potong aja di sini ya, di char and cell. Masih panjang juga. Masih panjang juga ya, nggak kebaca. Nggak apa-apa lah ya, ini kita jadi satu aja. Intinya takutnya malah susah ini ya. Kita cek aja. Tapi teman-teman bisa ini ya, bisa ke baca ini ya sampai sini. Kita cek sampai sini betul ya. Kemudian karena ini membolehkan ini ya, pengguna enter ya tanpa memilih teks, maka kita buat di sini fungsi kondisi juga seperti di atas. Kita gunakan fungsi if jika ini not nil akan mengeksekusi atau mengevaluasi ekspresi ini ya. Jika nil ya tidak akan melakukan apa-apa. Oke, kemudian satu lagi untuk menulis jumlah sprinklernya. Ini isi jumlah sprinkler ya, jumlah sprinkler ke teks yang dipilih. Kita copy aja ya karena ini sama ininya. Ini bb jump teks inilah ya, sudah ada ya. Harusnya ini bb zoom zoom teks total gitu ya, zoom teks tot gitu aja nih, zoom teks tot. Pilih tag untuk jumlah sprinkler. Enter jika tidak diperlukan ya. Kemudian ini sama if. Zoom text dot. Oke, berarti ini sama di sini ya. Ini isinya adalah bb jumtot.
Oke, kemudian terakhir kita gunakan fungsi print ya, biasa untuk keluar dengan tenang. Oke, kita cek. Oke, sepertinya secara ini ya, jumlah kurung buka kurung tutup udah betul. Tinggal kita tes ya. Coba kita tes ya. Load in-house application. Kita ke Brisket. Kita gunakan PSPR. Oke, kita pilih sprinklernya dulu ya. Misalnya ini sprinkler. Oke, kepilih semua ya. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan ini sprinklernya beda ya. Ini pendant, ini upright. Enter. Pilih tag jumlah sprinkler ya. Ini tidak perlu karena ini masih satu cabang. Kita enter coba. Nah, pilih teks untuk diameter. Enter jika tidak perlu. Ini untuk diameternya. Oke, 40. Kemudian untuk jumlah sprinklernya 5, betul ya. Kemudian kita tes yang kedua. Misalnya dengan cara menjumlahkan jumlah sprinkler di sini dengan teks yang di sini ya. Sebenarnya bisa aja kita jumlah langsung di sini, cuma ini untuk mengetes program aja ya. PSPR, kita ulang programnya. Sama ya, 5. Kemudian pilih tag, kita pilih yang ini. Enter. Pilih teks untuk diameter. 50. Kemudian jumlah sprinklernya 10, betul ya. Kemudian yang ketiga misalnya saya akan menulis di sini ya. Ini di sini. Ini tadi jumlahnya 5 ya. Ini untuk ngetes saja tanpa memilih jumlah bloknya ya. Kita akan memilih teksnya aja. PSPR. Kemudian karena blok sprinkler kita tidak pilih ya, enter. Kemudian ini tag jumlah sprinkler kita pilih dua-duanya ini, 10 dan 5. Teks untuk diameter 65, 15. Oke ya, berhasil. Kemudian kita coba modif yang ini ya, untuk 65 biar ada simbol diameternya. Oke, untuk menambahkan simbol diameter tinggal kita tambahkan ini ya, persen C di sini atau di sini sama aja. Kalau di sini kita satu-satu ya, langsung tanpa mengubah yang ini ya. Kalau ingin di sini berarti ini tetap seperti ini. Saya gunakan di sini aja ya, yang di satu tempat aja. strcat persen C, kita tutup di sini ya. Kita tes kembali. Kita tes yang ini aja ya. Yang ini plus ini biar cepat. Sprinklernya kita tidak ada ya. Kemudian teks jumlah sprinkler ini sama ini. Oke, teks untuk diameter. Oke, otomatis ya. Simbol diameternya, kemudian jumlah sprinklernya. Selanjutnya kita juga ini ya, tadi membuat nama bloknya seperti ini. Kenapa? Karena jika tadi codingan kita seperti ini, saya lihatin ya di sini. Ini nama sprinklernya, nama blok sprinklernya satu-satu begini. Jika kita menambahkan
blok dengan nama yang lain ya, blok sprinkler dengan nama yang lain, maka kita harus mengedit programnya di sini. Sedangkan jika tadi udah seperti ini ya, dengan prefix yang sama, bisa kita sederhanakan seperti ini. Dengan tanda bintang atau astrik ya, begini. Nah, ini kelebihannya kalau kita buat blok lagi dengan nama yang depannya seperti ini ya, untuk sprinkler, maka akan otomatis nanti kehitung. Silahkan nanti teman-teman coba sendiri ya. Oke, kita cek langsung ya dengan perubahan ini. Kita jalankan kembali ya. PSPR saya acak aja ya, dari sini aja langsung ini. Kepilih semua ya, ini ya. Ini yang sidewall, yang pendant sama yang upright ini kepilih semua. Ada 22. Enter, kita teks nggak ada ya, karena ini murni, kita blok. Kemudian untuk diameternya di sini, kemudian jumlahnya di sini. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk coding kali ini. Saya tunjukkan sekali lagi hasil codingannya. Pause jika diperlukan ya, silakan di pause. Ini karena panjang ya. Oke, jika teman-teman ada error atau ada kendala, silakan berdiskusi ya. Kita berdiskusi. Silakan masalahnya ditulis di kolom komentar. Terima kasih.